Yesus Kristus telah kesuma rembesing madu. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yesus itulah namanya, putra seorang tukang kayu dari Nazaret. Demikian dikatakan dalam Matius 13 ayat 55. Menjajah desa Melangkori, mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsanya. Matius 4 ayat 23, 9 ayat 35, ia dikenal oleh masyarakat luas sebagai Yesus orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret. Bagi penulis Injil Matius dan komunitas imannya, Yesus dari Nazaret adalah Yesus Kristus. Begitu juga bagi kita. Jelas, Yesus adalah nama pribadi. Nama ini merupakan versi Yunani dari Yosua. Artinya Tuhan, yakni Yahweh Allah Israel, menyelamatkan. Yusuf si tukang kayu diwanti-wanti oleh malaikat Allah untuk memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan oleh Maria, istrinya. Sebab kata sang malaikat, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kata Mesias, tentu saudara juga tahu, adalah sebuah gelar atau sebutan. Padanan Yunaninya Kristus. Artinya secara harafiah yang diurapi. Secara khusus, istilah ini merujuk pada Raja Agung Israel yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Raja Agung yang berasal dari wangsa atau dinasti Daud. Raja Agung tersebut diurapi Tuhan dengan rohnya, sehingga dapat menegakkan keadilan bagi umatnya dan memerintah seluruh dunia dengan takut akan Tuhan, kebenaran, dan kesetiaan. Lihatlah Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Jelaslah kiranya saudara, bila Matius dan komunitas imannya, juga kita, mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret adalah Yesus Kristus, itu sama dengan menyatakan bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu adalah juru selamat terah kesuma rembesing madu. Juru selamat priayi agung, keturunan dari kaum yang mulia, Raja Agung, keturunan para raja. Menarik saudara. Seolah ingin membuktikan hal itu, Matius menyajikan kepada kita silsilah Yesus Kristus. Sebagai mukadimah, ia mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud adalah raja terbesar dari kerajaan Israel Raya, atau kerajaan Israel Bersatu, yang tersohor menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. 2 Samuel 8 ayat 15. Abraham adalah bapa bangsa yang pertama, yang dipanggil Allah untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan yang kepadanya Allah menjanjikan tanah, keturunan dan persekutuan. Dengan Abraham pula Allah mengikat perjanjian yang kekal. Tetapi saudara, tidak kalah menariknya, Abraham bukan orang tanpa celah. Kita tahu betapa Abraham memilih untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dengan meresikokan kesucian dan kehormatan Sarah istrinya di hadapan para penguasa. Tindakan yang pengecut dan selfish ini kemudian ditiru oleh Ishak putranya, yang juga bapak bangsa Israel. Yakub, putra Ishak itu, kita kenal kelicikannya. Yehuda, salah seorang dari 12 putra Yakub, berprakarsa
berinisiatif menjual Yusuf dan di kemudian hari menikmati jasa seorang pekerja seks komersial. Raja Daud yang hebat itu, saudara, juga bukan tanpa celah. Sebutlah misalnya skandal cinta berdarah, di mana ia merekayasa kematian Uria untuk menghapus jejak perzinahan dengan Batsheba, istri abdi setianya itu. Raja Salomo putra Daud yang terkenal berhikmat juga berdosa besar. Ia memberi tempat kepada penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah lain di Israel sebagai bagian dari politik perdamaian di kawasan pada waktu itu. Di samping itu, saudara, Salomo dikenal sebagai penguasa yang membebani rakyat dengan pajak yang berat dan kerja paksa atau rodi yang masif di kemudian hari setelah ia wafat. Hal ini menjadi pangkal perpecahan kerajaan Israel bersatu. Raja-raja setelah Salomo tercela, entah karena politik luar negeri yang mengharuskan mereka menerima penyembahan berhala di bait suci, kekerasan politik dalam negeri yang membuat tangan-tangan mereka berlumuran darah, ketidakpedulian kepada rakyat jelata, dan sebagainya dan sebagainya. Raja Ahaz, Raja Manasye, dan Raja Amon tunduk kepada Asyur dan mempersilahkan penguasa Asyur untuk menempatkan patung-patung para dewa mereka di dalam bait suci atau kompleks bait suci di Yerusalem. Raja Yosia memiliki hati yang ingin setia kepada Yahweh, memiliki kerinduan dan tekad untuk memerdekakan Yehuda dari kekuasaan Asyur. Ia membersihkan negeri itu dari kekafiran dalam tanda petik, tapi melalui kampanye kekerasan yang sangat masif dan berdarah-darah. Saudara, di samping para bapak bangsa tak luput dari noda dan para raja yang tak bebas dari celah, ada juga para leluhur sang Mesias yang bukan orang ternama. Setelah Zerubabel, bupati Yudea, terindikasi ingin menjadi raja Israel dengan dukungan nabi-nabi Hagai dan Zakaria. Dan nampaknya oleh karena itu penguasa Persia segera bertindak tegas. Setelah itu keturunan Daud seperti sirna hilang kertaning bumi, lenyap dari hadapan publik. Mereka hidup sebagai orang biasa. Mereka hidup dalam segala kesederhanaan dan boleh jadi kemiskinan. Dalam situasi itulah kita berjumpa dengan Yusuf, darah biru, yang tinggal di Nazaret dan bekerja sebagai tukang kayu. Apa yang dapat kita katakan, saudara? Ya benar, Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus adalah terah kusuma rembesing madu. Dia adalah Mesias, Raja Agung dari wangsa Daud, Raja Agung yang diurapi Allah dengan rohnya. Tetapi melihat silsilahnya, baik dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai Yekhonya, dan dari Yekhonya sampai Yusuf, kita mendapati pertama, bahwa di antara para leluhur Yesus tidak sedikit orang yang tercela atau sekurang-kurangnya pernah berbuat noda. Dan kedua, di antara para leluhur Yesus terdapat orang-orang yang tidak ternama, orang-orang biasa, orang-orang sederhana seperti kita. Bernoda, bercela, orang-orang berdosa, orang-orang biasa seperti kita.
Lantas saudara, apa maknanya bagi kita? Pertama, silsilah Yesus Kristus mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Silsilah ini bicara apa adanya tentang leluhur Yesus. Mereka adalah manusia-manusia nyata yang tidak hanya memiliki kebaikan dan keberhasilan, tetapi juga keburukan dan kegagalan. Kejujuran ini, saudara, hendaknya menolong kita untuk menyadari bahwa silsilah Yesus Kristus bahkan seluruh Alkitab ibarat kaca benggala. Tempat kita bercermin untuk melihat apa, siapa, dan bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya melalui tokoh-tokoh yang ditampilkannya. Jujur kepada diri sendiri dengan menyadari hadirat Allah adalah jujur kepada Allah. Dan kejujuran itu mengantar kita pada pertobatan yang sejati, pengampunan yang hakiki, dan pembaruan kepada hidup yang lebih baik. Kedua, saudara, silsilah Yesus Kristus mempersiapkan kita untuk memahami dengan lebih baik apa artinya Yesus itu juru selamat. Benar, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Benar, dia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Benar, darahnya tercurah sebagai darah perjanjian bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Tetapi ia melakukan itu dengan memosisikan dirinya sebagai sesama bagi para pendosa. Atau dalam kata-kata Matius 11 ayat 19, sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mengapa? Sebab ia bersolidaritas. Ia bersetia kawan dengan manusia berdosa. Ia menganggap mereka sebagai kaumnya sendiri, kerabatnya sendiri. Dalam Injil Matius, saudara, hal ini terlihat jelas manakala Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Seperti halnya sekian banyak orang berdosa yang menyambut dengan sungguh-sungguh dan tulus seruan Yohanes Pembaptis. Yesus minta laki-laki berjubah bulu onta dan berikat pinggang kulit itu untuk membaptisnya. Yohanes tahu bahwa Yesus sangat berbeda dengan orang lain. Yohanes tahu bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu tidak berdosa. Oleh karena itu sang pembaptis sangat enggan untuk membaptis Yesus. Sang pembaptis merasa bahwa seharusnya dirinya lah yang dibaptis oleh putra tukang kayu dari Nazaret itu. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku, kata Yohanes kepada Yesus. Matius 3 ayat 14. Tetapi saudara, Yesus meyakinkan Yohanes. Katanya kepada sang pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Dalam teks Yunani, saudara, kata-kata yang diterjemahkan dengan seluruh kehendak Allah adalah pasan dikaiosunein. Pasan dikaiosunein. Segenap kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang rancangan keselamatan ilahi. Sesuai dengan rancangan itu, Yesus harus disamakan dalam segala hal dengan saudara-saudaranya. Ingatlah Ibrani 2:17. Dengan menerima baptisan Yohanes, Yesus menyatakan solidaritasnya dengan manusia berdosa. Menjadi anak manusia yang menjadi satu dengan umat manusia yang akan diselamatkannya. Apa yang dinyatakan melalui pembaptisan Yesus oleh Yohanes sudah disampaikan secara tersirat dalam silsilah Yesus Kristus. Betul, ia telah ke sumber rembesing madu, keturunan para bapak bangsa, keturunan para raja. Tetapi mereka orang-orang berdosa juga.
Yesus yang tanpa dosa dan menjadi juru selamat manusia berdosa, secara manusiawi diturunkan melalui garis orang-orang berdosa. Saudara, silsilah Yesus Kristus dan pembaptisannya menggarisbawahi kebenaran bahwa Yesus Kristus bersolidaritas atau bersetia kawan dengan kita, orang-orang berdosa yang diselamatkannya. Demikianlah, dalam silsilah Sang Mesias itu kita melihat diri kita apa adanya. Dalam silsilah Sang Mesias itu kita juga melihat sosok juru selamat yang bersolidaritas atau bersetia kawan dengan kita, manusia berdosa. Oh, betapa agung anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Amin.